Apa saja faktor penyebab kegagalan dalam pembuatan backlog jamur tiram, guys? Nah, kebetulan di belakang Insan ini Insan sedang ngisi ya, guys ya, proses pembuatan backlog jamur tiram dari media serbuk kayu karet, pengisiannya ini ya saat ini, guys ya. Jadi ada pertanyaan apa sebenarnya Bang faktor-faktor kegagalan dalam pembuatan backlog jamur tiram. Nah, untuk tahu penyebabnya buat teman-teman mungkin nih yang masih gagal-gagal terus dalam membuat backlog jamur tiram, memang lebih enak daftar pelatihan ya guys ya. Jadi kalian bisa dapatkan bimbingan sampai bisa guys ya. Tapi itu memang pakai zona ya guys ya. Kalau terlalu dekat daripada kita jadi saingan, mending kita jadi mitra guys ya. Itu untuk berada di luar Sumatera Utara sih. Nah, karena kan jauh, ongkos transport mungkin susah, cari serbuknya, bahan bakunya bisa dicari di wilayahnya itu ada gitu guys ya. Jadi bisa ikut pelatihannya. Tapi untuk yang dekat-dekat silahkan gabung ke mitra ya guys ya. Nah, jadi apa saja faktornya? Langsung aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, seperti biasa ya guys ya, agenda Insan pengisian backlog jamur tiram. Sebelumnya belum subscribe atau baru bisa share ke channel ini, Insan sarankan untuk di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan uploadan terbaru pembahasan masalah jamur tiram. Kemudian jangan lupa dibantu like dan share juga guys, supaya semakin banyak orang yang paham tentang usaha ini dan semakin mudah kita pemasarannya. Nah, seperti itulah ya guys ya. Nah, jadi seperti di awal tadi, apa saja sih faktor penyebab kegagalan dalam pembuatan backlog jamur tiram? Yang pertama ya guys ya, dari pencampuran media yang kurang rata guys. Jadi kalau misalkan teman-teman proses pengomposan itu pencampuran medianya usahakan berulang-ulang sampai rata, sampai bagus, supaya untuk memperkecil ataupun mengurangi resiko kegagalan. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu steam ataupun sterilisasi kurang steril ya, atau kurang masak lah biasanya ya. Padahal ya nggak ada kadar masak atau nggak masak, yang penting steril atau kurang steril gitulah. Jadi kalau kurang steril itu bisa kontaminasi. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurang steril? Nah, yang menyebabkan tidak steril itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Makanya harus di like dan di share juga guys, supaya Insan lebih semangat lagi buat konten. Kemudian yang ketiga adalah kualitas bibit yang jelek. Nah, jadi pemilihan bibit itu juga penting guys. Kalau kita milih bibit asal-asal, kita milih bibit yang murah, kita milih bibit yang abal-abal, itu juga bisa meningkatkan risiko kegagalan atau kontaminasi pada backlog jamur tiram. Kemudian yang ketiga, kontaminasi saat penanaman, saat inokulasi itu guys ya, biasanya harus steril, harus bersih tempatnya, kemudian jangan ada angin, kemudian gunakan alat-alat yang bersih dan steril lah. Itu dia guys. Kemudian yang selanjutnya adalah ruangan inkubasi terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, jadi ruang inkubasi itu biasanya untuk menyimpan backlog yang baru ditanam. Jadi kalau baru ditanam itu diletakkan di ruang inkubasi yang suhunya itu stabil guys. Jangan terlalu panas, jangan dia ada ruangan yang mau suhunya itu naik dengan drastis, nanti turun dengan drastis, ada guys. Jadi usahakan ruangan inkubasi ataupun tempat menyimpan backlog saat baru ditanam bibit itu suhunya stabil. Kemudian yang selanjutnya, ruangan inkubasi yang kotor. Nah, jadi ruang inkubasi yang kotor juga bisa menyebabkan kontaminasi ataupun proses kegagalan lah ya. Salah satu faktor kegagalan dalam pembuatan backlog nih. Misalkan ya saat inokulasi ataupun saat inkubasi awal-awal itu bagus misiliumnya, tapi setelah kita pindahkan ke ruangan inkubasi yang lain, mungkin itu ruangan inkubasinya kotor, mungkin ada sarang tikus, mungkin ada ya hama lah ya guys ya, yang kontaminasi bakteri ataupun jamur-jamur liar. Nah, itu juga bisa menyebabkan si misilium jamur tiram ini terkontaminasi oleh jamur liar. Nah, jadi itu guys beberapa faktor penyebab kontaminasi pada backlog jamur. Jadi penyebabnya itu ada di awal saat pengamposan ataupun pencampuran, ada di tengah saat sterilisasi, ada di bagian saat inokulasi, juga ada di saat bagian inkubasinya guys. Jadi kita harus benar-benar mengerti lah ya perawatannya, mengerti tahap-tahapannya, apa saja yang perlu dilakukan, apa saja yang perlu untuk penanganan masalah-masalah yang seperti itu.
terkhusus guys untuk kontaminasi jenis-jenisnya itu ada juga guys. Nanti akan Insan bahas di video selanjutnya lah ya. Makanya sangat luas sekali guys pembahasan tentang jamur tiram ini. Insan ini udah 700-an video membahas tentang jamur tiram nih, masih banyak juga video-video yang selanjutnya guys ya. Karena kan kita terus belajar menemukan masalah-masalah baru. Nah, seperti itu guys pembahasan pada kali ini ya guys ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang masukan silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau di-sharingkan juga silahkan ya guys ya. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.